semua. Iya, terus apa lagi? Saya cek kau di Mabes Polri kau punya nomor. Oh, kau mau cek ke Mabes Polri. Terus apa lagi? Oh ya, ini maksudnya menyerang saya secara psikis ya. Ini maksudnya menyerang saya secara psikis dalam ini ya. Dalam media elektronik ya. Bertemu rakyat seperti kau ini saya tidak Ya. akan. Ini mau menyerang saya secara psikis di dalam media elektronik ya. Begitu. Maksudnya mau cek nomor saya di Mabes Polri itu untuk apa? Untuk cek kau yang kurang ajar. Apanya yang kurang ajar? Karena saya kritik pemerintah Manggarai Timur gitu. Makanya saya dikatakan kurang ajar. Kau dasar kau. Selain yang ditanda di tanah BLC kau ngomong lolos tunggu. Hai. Kalau saya bilang jalan dengan gubernur kemarin hanya untuk meloloskan apa kami di bawah. Oh, Di bawah kau pergi jalan di bawah. gini. Otak kau ini memang otak kau ini. Coba, kau jual kau punya dana kami larang apa-apa. Apa kau tidak reaksi? Iya. Kan mereka yang jual tanahku, Anda yang mati-matian bela gitu. Kenapa? Saya tidak bela saya kita. Hah? Apa dengan suara mereka? Hah? Dengan suara mereka? Ya iya. Terus suara yang 2% itu Anda tidak mengakomodir ya? Suara apa? Yang 2% Anda tidak mengakomodir gitu. Terus karena mereka cuma 2%, terus Anda mengabaikan mereka gitu. Gimana? Yang tolak yang 2% itu Anda mengabaikan atau bagaimana? Kenapa tidak menyuarakan juga? Saya mendengar baik-baik yang tolak kau punya pro. Kau dengar baik saya ini. Tetapi oh, dengar dulu. Gini. Yang saya tidak bukan tanah nenek moyangnya kau juga di bawah. Bukan tanah kau punya bapak di bawah. Tanahnya orang di bawah. Kau kalau mau tolak, lapor ke bawah. Om, dengar. Kau ini tidak malu. Coba. Orang Labuan Bajo di tanah jual tanah saya. Boleh. Mana kau bersuara? Orang di Surabaya Raya di atas mulai dari Batu Cie sampai apa ke tanah orang terlalu. Mana kau ngomong? Tetap saya lihat ini DPR Manggarai Timur ini kurang terlalu independensi. Maksudku di bawah kaki tangan dari para birokrasi lah. Ngomong lain yang dijawab kau. Kenapa? Kau sekolah di luar di jalan kau nih. Iya, maksudnya komprominya gimana? Seorang wakil DPR Manggarai Timur kok begini cara pembicaraannya, tidak ada etika gitu. Kau yang tidak ada etika anjing, tapi Harus beretika, pahami posisi dan fungsi dari inilah, dari Om sendiri lah. ketemu saya tidak takut. Saya juga tidak takut. Anda punya bukti kok di sini. Anda sudah mengintimidasi saya secara tidak langsung. Bangsat kau. Anda harus bertanggung jawab juga ini. Anda sudah menjustis bahwa kelompok mahasiswa tidak berhak untuk ini, menolak ini, dan juga kelompok LSM seperti gereja. Kau yang saya ngomong tadi. Aduh, ada buktinya semua di sini, ada buktinya. Bukti apa? Kau bilang apa? Yang betul. Ite bilang tadi bahwasanya pihak gereja dan juga yang lain-lain yang kontra saat ini tidak punya hak. Pernyataan masyarakat yang punya tanah di bawah bukan pernyataan saya anjing. Kan itu pernyataannya yang digiring-giring selama ini di publik, bahwasanya masyarakat berbicara seperti itu. Pernyataan masyarakat di bawah yang saya sampaikan ke kau tadi anjing. Waduh, bahasa dari DPRD Manggarai Timur begini. Pantasan selama ini Manggarai Timur tertinggal terus. Pilih sama bapaknya kau, mamanya kau, nenek moyangnya kau, bukan sama kau. Orang lain keluarga saya memilih saya. Kau tuh wakil ketua DPRD Manggarai Timur loh. Saya wakil DPR Manggarai Timur, bukan wakil lagi, wakil DPR Manggarai Timur. Tapi garis bawah ya, bukan kau punya bapak, kau punya mama, kau yang pilih saya, bukan. Kau yang kasar-kasar. Iya, konteksnya ini tadi berbicara soal peran dan fungsimu sebagai wakil ketua DPRD. Otak kau ini memang lain jelas lain. Tadi kau ngomong mahasiswa, saya tidak bicara mahasiswa. Iya, kalau kita bicara dari perspektif mahasiswa, soal kehadiran tambahan pabrik ini, memang mahasiswa banyak yang tolak. Di bawah anjing, kau dengar baik anjing, tapi
Yang ini bahasa yang Saya tidak takut. kenapa? Kalau kau takut, kalau ada argumen atau ada apa, saya tidak takut ketemu. Ya udah kita adu argumen lah, ilmiah dikit lah. Seorang wakil ketua DPR kok begini cara pembicaranya. Wibawanya turun sekali kalau misalkan seorang wakil ketua DPRD berbicara anjing, berbicara babi, berbicara yang tidak etis untuk didengar oleh mahasiswa. Ada penyebab makan akibat anjing. Kau dengar saya gitu. Kau tidak dengan saya tadi. Ilmiah dikit lah. Kita diskusi ini kan berangkat dari bagaimana fakta di lapangannya, bagaimana kedudukan perkara di lapangannya. Kalau misalkan IT bicara soal misalkan sebagian besar masyarakat di sana terima dan sebagian besar masyarakat dengar dulu Bapak Ketua. IT sampaikan tadi bahwasannya suara dari masyarakat di sana yang pro akan hadirnya tambahan pabrik semen mengatakan bahwa mereka jual tanah itu adalah hak mereka. Bukankah begitu tadi? Terus lanjutannya, kelompok yang tolak akan kehadiran tambang, baik kelompok mahasiswa, baik kelompok LSM seperti GPIC, OFM, dan pihak lintas dari organda daerah yang tolak saat ini, dan juga cipayung-cipayung yang terlibat aktif, yang getol untuk tolak, mereka tidak berhak dan juga tidak punya hak secara politik untuk menyuarakan itu. Terus jangan kau tekan ke saya mengenai ini ternyata masyarakat di bawah. Jadi kalau kau laki-laki, kalau kau bukan bensong, kau datang ke bawah ketemu masyarakat di bawah. Kan ada DPRD. Tugas dari DPR itu apa sih? Mendampingi rakyat, merepresentasi rakyat. Buat apa sih kalian digaji? Buat apa sih kalian digaji sama rakyat kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan persoalan rakyat? Kau dengar baik tuh, itu jual tanahnya orang, bukan tanah saya, bukan tanahnya DPR. Iya, memang secara haknya, secara sertifikasinya, mereka punya hak. Tetapi dalam satu sisi, peran DPR di situ untuk kemudian mengontrol jalannya proses perundingan apa segala macam, itu tugas DPR loh. Kau jangan ngomong-ngomong. Kau baca baik-baik di media pernyataan saya di bawah. Kami hadir, kami datang untuk mendengar suara dari bapak-bapak terkait isu tambang dan pabrik semen selama ini. Terus gimana? Ini sebagai wakil rakyat lesang tenda, bukan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau saya tadi sempat tanya juga sempat tanya kepada IT tuh terkait dengan sikap IT terhadap kehadiran tambahan pabrik ini. Bagaimana sikap IT sebenarnya? Apakah dalam pihak pro atau kontra? Biar jelas, biar clear and clean di sini. Saya tidak mengerti, saya tidak dengar kau punya ngomong. Kehadiran kami ini kami hanya fungsi kontrol pengawasan. Kami tidak punya hak untuk melarang mereka jual tanah. Sekarang tanah sederhana kata kau. Kau jual tanah saya larang. Apa kata kau? Terus ya yang kita pahami soal fungsi kontrol dan juga fungsi pengawasan ini apa sih sebenarnya? Apa? Saya pengen tahu sejauh mana pemahaman seorang wakil ketua DPRD Manggarai Timur memahami. Kau bukan sekolah di kampus ini kau sekolah di hutan kau ini. Bukan selalu itu, maksudnya kita coba mengilmiahkan. Siapa tahu wawasan seorang mahasiswa dengan DPRD itu lebih. Kami tidak bisa untuk memutuskan. Iya benar, memang DPRD tidak bisa memutuskan. Tetapi satu sisi ini butuh persetujuan dari DPRD. DPRD punya hak untuk kemudian menyampaikan pendapatnya gitu. Bahwasanya kehadiran tambang dan pabrik itu, misalkan ada dampak yang meluas untuk masyarakat, dampak negatifnya ya, itu yang kita pertimbangkan. Nah DPR berhak untuk menyuarakan itu, jangan hanya diam. Kalian tuh digaji oleh rakyat, gitu. Sudah ada merugikan masyarakat, tentu kami masuk di situ. Kau dengar baik. Nah, berarti hadirnya tambang dan pabrik ini menguntungkan masyarakat gitu. Kenapa? Apa kehadiran tambang dan pabrik semen ini menguntungkan masyarakat menurut perspektif dari Bapak Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur? Dasar ngomong kau nih, betul-betul kau ini anjing, kau ini babi, kau ini. Kau tidak mengerti dengan bahasanya itu
harus inilah lebih akademisi sedikit lah, lebih etis sedikit. Otaknya anjing sama otaknya manusia kau paksain. Coba pakai ini, pakai pikiran lah, jangan pakai perasaan gitu. Dia pakai rakyat, bukan kau yang pilih saya, bukan kau punya bapak mama yang pilih saya. Bukan soal itunya, Bos. Bukan soal itunya. Kompromi dalam ruang demokrasi tidak memandang itunya. Tetapi ketika kau sudah dijadikan sebagai wakil ketua DPRD Manggarai Timur, secara otomatis kau siap membela seluruh masyarakat Manggarai Timur, dapilmu. Kau ngomong demokrasi, tapi kau sendiri tidak tahu, mengerti, tidak paham demokrasi. Apa demokrasi? Kau ingat Ini saya, kebakaran ngomong tidak? tadi. Asih, tolong. Yang jual tanah di bawah, pernyataan mereka, kami bukan jual tanahnya mahasiswa, bukan jual tanahnya NSN, DPSI, Pastor, gereja, bukan tanah-tanah kami sendiri. Kami biarkan, kami tidak pernah diperhatikan masih begini, giliran kami mau jual tanah ke orang pada ribu. Nah, terus Apakah malu kalau orang yang